Novel fiksi audio Dokter Tanpa Tanding Yekui yang ke-3012 hingga 3014. Bodhisattva naga memilukan. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria bertopeng ini akan begitu kejam, dan dia akan melakukan apapun yang dia inginkan, dan metodenya akan sangat kejam. Tangan Pangeran Dunia Bawah seperti tang besi, menggenggam erat kedua kaki Bodhisattva naga, dan dengan kasar. Tiba-tiba, badan Bodhisattva naga terkoyak menjadi dua, dan darah mengalir deras. Namun, Pangeran Dunia Bawah kemudian menutup kembali badan Bodhisattva naga. Sebenarnya aku meminta imam besar untuk menebak, tebak pamanmu. Sebelum Bodhisattva naga sempat mengambil nafas, Pangeran Dunia Bawah meraih kakinya lagi dan mengulangi tindakan sebelumnya. Robeklah. Suara badan terkoyak, diiringi teriakan Bodhisattva naga, bergema di atas altar. Pangeran Dunia Bawah sepertinya sedang bermain-main dengan mangsa yang tidak berdaya, mencabik-cabiknya dan menutupnya dan mencabik-cabiknya lagi, dan seterusnya. Saat Long Bodhisattva merasakan sakit yang tak tertahankan, dia juga merasakan perasaan yang familiar. Sejak kematian Wuji Tianzun, dia tidak pernah mengalami perasaan ini lagi, dan bahkan sedikit merindukannya. Ya, perasaan ini kembali. Sangat menyenangkan, sangat bersemangat. Para tetua melihatnya. Meskipun mereka tidak tahan, siapa yang berani melangkah maju untuk menghentikannya? Mereka tahu betul bahwa Pangeran Hades itu kejam dan pemurung, dan mereka tidak ingin menyinggung perasaan pangeran karena orang luar. Imam besar sedikit mengernyit. Dia bisa melihat bahwa Pangeran Dunia Bawah sedang melampiaskan ketidakpuasan dan kemarahannya. Mungkin karena kematian beberapa tetua itulah Pangeran Dunia Bawah menahan nafasnya. Yang mulia, orang ini tiba-tiba muncul di klan Nether. Mungkin ada sesuatu yang luar biasa pada dirinya. Penyiksaan seperti itu mungkin menyebabkan imam besar tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, mencoba mencegahnya. Sebelum dia selesai berbicara, Pangeran Hades memandang ke arah imam besar dengan dingin dan menyela. Imam besar, kapan kamu menjadi begitu berbelas kasih? Orang ini telah masuk tanpa izin ke dunia bawah dan pantas mati. Saya hanya memberinya pelajaran. Setelah mengatakan itu, Pangeran Dunia Bawah menggunakan kekuatannya lagi, dan badan Bodhisattva naga terbelah menjadi dua lagi. Apakah itu sakit? Pangeran Dunia Bawah berkata dengan dingin, selama kamu memohon padaku. Rasanya enak sekali, teriak Bodhisattva naga. Seluruh penonton langsung terpana. Setelah disiksa seperti ini, dan masih mengatakan rasanya enak, orang ini mungkin benar-benar geblek. Pangeran Dunia Bawah bahkan tertawa dengan marah, apakah ini benar-benar keren? Suang, jangan berhenti, Bodhisattva naga berteriak, dan badannya terbelah menjadi dua lagi. Selanjutnya, badan Bodhisattva naga dirobek dan ditutup berulang kali. Kamu bisa memohon padaku. Tidak perlu bertanya, apakah kamu merasa baik? Dingin. Pangeran itu akan membuatmu cukup bahagia. Aku tidak tahu berapa lama, tapi Pangeran Dunia Bawah akhirnya melemparkan Bodhisattva naga ke tanah, terengah-engah karena kelelahan. Di sisi lain, Bodhisattva naga, meski berlumuran darah, memiliki ekspresi kepuasan di wajahnya. Sial, geblek sekali. Imam besar, aku serahkan orang ini padamu. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, buat dia berbicara. Perintah Pangeran Dunia Bawah. Ya. Jawab imam besar, berjalan ke arah Bodhisattva naga, dan bertanya, siapa namamu? Bodhisattva naga memandang ke arah imam besar dan tersenyum, itu bukan urusanmu. Bang! Imam besar memukul Bodhisattva naga dengan tongkatnya. Pada saat yang sama, kabut abu-abu muncul dari tongkatnya, seperti jaring laba-laba, dan langsung membungkus badan Bodhisattva naga. Saat berikutnya, Long Bodhisattva merasa seolah-olah ada ribuan semut merayapi sekujur badannya. Gatal sekali, terlalu gatal, tolong lepaskan aku, Bodhisattva naga memohon dengan lemah. Semua orang terkejut. Tanpa diduga, Bodhisattva naga tidak takut robek, tapi justru takut digelitik. Sekarang kamu tahu cara memohon belas kasihan, apa yang harus kamu lakukan pertama kali. Setelah imam besar selesai berbicara, dia dengan lembut menurunkan tongkatnya ke tanah. Gatal sekali, tolong, hentikan. Bodhisattva naga sangat gatal hingga dia berguling-guling di lantai. Siapa namamu? Tanya imam besar. Naga, Bodhisattva naga. Jawab Bodhisattva naga.
Orang-orang dari dunia kultivasi. Tanya imam besar lagi. Ya, saya berasal dari alam kultivasi. Tolong lepaskan saya. Bodhisattva naga memohon. Dengan lambaian tongkat di tangan imam besar, kabut abu-abu yang mengelilingi Bodhisattva naga tiba-tiba menghilang. Akhirnya rasa gatalnya berhenti. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Imam besar terus bertanya. Bodhisattva naga memandang ke arah pendeta tinggi, lalu ke pangeran dunia bawah dan para tetua, dan berkata, Saya tidak tahu bagaimana saya datang ke sini. Saya hanya ingat bahwa saya memasuki sebuah gua, dan kemudian saya seperti tersedot ke dalam terowongan ruang waktu, dan saya terbangun di sini. Imam besar sedikit mengernyit ketika mendengar ini, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Terowongan waktu. Ini seharusnya tidak mungkin. Anak ini mungkin menginjak titik teleportasi dan diteleportasi ke sini. Namun, tanpa mantra teleportasi, bagaimana orang ini memicu teleportasi? Di mana gua yang kamu sebutkan? Ceritakan secara detail. Suara imam besar dipenuhi dengan keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Bodhisattva naga menghela nafas, mencoba menenangkan diri, dan mengenang, kalau begitu. Gua itu berada di tempat terpencil di dunia budidaya. Saya biasanya suka jalan-jalan, dan saya menemukan gua itu secara tidak sengaja. Akibatnya, saya baru saja masuk ke dalam gua. Saya merasakan kekuatan yang kuat menyapu saya, dan kemudian saya kehilangan kesadaran. Ketika saya bangun lagi, saya sudah berada di sini. Imam besar berkata, saya melihat tingkat kultivasi Anda tidak rendah. Apakah Anda orang terkuat di dunia kultivasi? Yang terkuat. Apakah Anda bercanda dengan menunggang kuda? Ada kaisar semu yang kuat di dunia budidaya. Orang tua ini sebenarnya menanyakan pertanyaan seperti itu kepada saya, yang menunjukkan bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang dunia kultivasi. Memikirkan hal ini, Bodhisattva naga menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata, tidak. Imam besar bertanya, siapa yang terkuat? Kamu Changseng. Bodhisattva naga berseru tanpa berpikir. Kamu Changseng. Imam besar memandang ke arah pangeran dunia bawah. Mata semua orang penuh dengan keraguan, karena mereka belum pernah mendengar nama Ye panjang umur. Siapa Ye Changseng? Tanya imam besar. Long Bodhisattva bahkan lebih yakin bahwa orang-orang dari dunia bawah ini tidak memahami situasi di dunia kultivasi. Jadi dia berpura-pura terkejut dan berkata, apa, kamu bahkan tidak mengenal Ye Changseng? Imam besar mendengus dingin, haruskah saya tahu? Saya pikir Anda harus tahu. Bodhisattva naga berkata, kamu Changseng, yang baru berusia awal 20-an, sekarang menjadi orang suci dan raja yang tiada taraf. Apa? Imam besar dan beberapa tetua terkejut. Mungkinkah raja suci yang tiada taranya, yang baru berusia awal 20-an, sama jahatnya dengan yang mulia putra mahkota? Pangeran dunia bawah menyipitkan matanya dan berpikir, jika apa yang dikatakan Long Bodhisattva itu benar, maka dia harus memperhatikan pria bernama Ye Changseng. Bodhisattva naga melanjutkan, kalian semua tahu tentang Sekte Yin Yang, Sekte Butian, dan beberapa tempat suci utama, bukan? Tentu saja aku tahu. Imam besar bertanya, mengapa kamu mengungkit hal ini? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Ye Changseng? Itu benar. Long Bodhisattva berkata, beberapa kekuatan besar di Wastelen Timur, kecuali Sekte Pedang King Yun, semuanya dihancurkan oleh Ye Changseng. Apa? Imam besar dan beberapa tetua terkejut lagi. Adapun pangeran dunia bawah, cahaya dingin muncul di matanya. Perkataan Bodhisattva naga ibarat batu besar yang dilempar ke danau yang tenang sehingga menimbulkan riak. Imam besar dan beberapa tetua saling memandang dengan mata tidak percaya. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Imam besar bertanya dengan suara yang dalam. Long Bodhisattva berkata, mengapa aku berbohong padamu? Orang itu, Ye Changseng, hanyalah seorang cabul. Tidak hanya dia sangat terampil, dia juga kejam dan bengis. Kekuatan utama di Wastelen Timur baru saja bertahan beberapa putaran dalam serangannya. Tangan. Ketika pangeran dunia bawah mendengar ini, alisnya berkerut dan matanya menjadi lebih dingin. Meskipun dia sombong dengan bakatnya yang luar biasa, mau tak mau dia merasa sedikit terharu ketika mendengar seseorang seusianya bisa mencapai prestasi seperti itu. Sepertinya pria bernama Ye Changseng memiliki beberapa kemampuan dan tidak boleh diremehkan.
Bodhisattva naga memperhatikan ekspresi semua orang dan berkata diam-diam di dalam hatinya, kamu panjang umur, kamu panjang umur, kamu tidak pernah bermimpi bahwa aku akan membantumu memasuki pandangan dunia bawah. Orang-orang dari klan Nether ini semuanya menyeramkan dan aneh, dan mereka sepertinya bukan teman baik. Saya tidak percaya, mereka tidak menghargai Anda. Memikirkan hal ini, Bodhisattva naga memutuskan untuk terus memuja api. Ngomong-ngomong, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang situasi di dunia kultivasi? Kata Bodhisattva naga. Imam besar berkata, kita semua mengetahui situasi di dunia kultivasi. Hei, orang tua ini cukup licik. Anda jelas tidak mengetahui situasi di dunia kultivasi, tetapi Anda tidak mengakuinya ya. Bodhisattva naga diam-diam mendengus dan bertanya, lalu mengapa kamu tidak mengenal Ye Changsheng? Ini, imam besar terdiam sesaat. Pangeran suku Nether berkata, berapa banyak yang kamu ketahui tentang Ye Changsheng? Ceritakan padaku secepatnya. Long Bodhisattva sedang menunggu kalimat ini dan berkata, kamu Changsheng memiliki beberapa orang kepercayaan. Apa yang tidak kamu ketahui adalah bahwa setiap orang kepercayaannya begitu cantik sehingga mereka akan malu pada diri mereka sendiri. Yang terpenting orang kepercayaannya memiliki latar belakang yang luar biasa. Oh, imam besar bertanya dengan heran, apa yang luar biasa? Bodhisattva naga berkata, apakah Anda tahu tentang sekte pedang King Yun? Tentu saja saya tahu. Imam besar berkata, saya mendengar bahwa sekte pedang King Yun adalah sekte terbesar di Wastelen Timur. Itu benar. Long Bodhisattva berkata, sekarang, semua kekuatan utama di Wastelen Timur kecuali sekte pedang King Yun telah dihancurkan oleh Ye Changsheng. Tahukah Anda mengapa Ye Changsheng meninggalkan sekte pedang King Yun? Mata pangeran dunia bawah berbinar, mungkinkah orang kepercayaan Ye Changsheng berasal dari sekte pedang King Yun? Cerdas. Bodhisattva naga mengacungkan jempol kepada pangeran dunia bawah dan berkata, di antara banyak orang kepercayaan Ye Changsheng, salah satunya adalah orang suci dari sekte pedang King Yun. Namanya Yunxi, dan ayahnya adalah master kontemporer dari sekte pedang King Yun. Sekarang, sekte pedang King Yun mendominasi Wastelen Timur. Tidak hanya itu, tahukah kamu Zhongzhou? Zhongzhou awalnya adalah 3 kerajaan Zhou, Qian, dan Wei, tapi belum lama ini, perubahan besar terjadi di Zhongzhou. Ye Changsheng membantu dinasti Zhou besar, menghancurkan dinasti Qian besar dan dinasti Wei besar, dan memungkinkan dinasti Zhou besar menyatukan Tiongkok Tengah. Apakah benua tengah sudah bersatu? Kata-kata Bodhisattva naga sekali lagi terdengar seperti guntur di telinga semua orang di dunia bawah. Berita penyatuan benua tengah tidak diragukan lagi merupakan kejutan besar bagi mereka. Imam besar tampak serius dan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Benua tengah telah disatukan, dan diselesaikan oleh Zhou Agung. Long Bodhisattva mengangguk dan berkata dengan pasti, itu benar sekali. Ye Changsheng memainkan peran kunci di dalamnya. Dia tidak hanya membantu Da Zhou menghancurkan Da Qian dan Da Wei, tetapi juga membuat kekuatan Da Zhou melambung. Zhongzhou saat ini sudah di bawah kendali dari dinasti Zhou besar. Pangeran Hades mengerutkan kening, matanya berkedip karena berpikir keras. Dia tidak menyangka bahwa situasi di dunia kultivasi akan berubah begitu drastis, dan Ye Changsheng akan memainkan peran yang sangat penting di dalamnya. Mengapa Ye Changsheng melakukan ini? Pangeran klan Nether bertanya dengan dingin. Bodhisattva naga terkekeh dan berkata, bukankah aku baru saja mengatakan bahwa dia memiliki banyak wanita cantik, salah satunya adalah Putri Zhou. Oh, tidak, sekarang dia bukan Putri Zhou, tetapi permaisuri Zhongzhou. Pangeran klan Nether terkejut dan berkata, Ye Changsheng sebenarnya mendukung wanitanya sendiri untuk naik tahta. Secara logika, dengan kekuatannya, dia sendiri bisa menjadi kaisar. Inilah kepintaran Ye Changsheng. Long Bodhisattva berkata, jika dia sendiri yang menjadi kaisar, beberapa orang pasti akan mengkritiknya dan mengatakan bahwa namanya tidak dibenarkan, tetapi wanitanya adalah seorang putri dinasti Zhou dan memiliki gelar bangsawan. Dareh. Meskipun dia bukan kaisar, dia adalah lelaki dari permaisuri benua tengah, dan dia tidak memiliki keputusan akhir dalam segala hal. Pangeran dunia bawah sedikit mengangguk. Memiliki kekuatan. Ada cara. Kamu Changsheng hampir tidak bisa menjadi lawanku. Bodhisattva naga melanjutkan, saya tidak tahu banyak tentang Anda klan Nether.
Saya ingin tahu apakah Anda memiliki kontak dengan klan iblis selama tahun-tahun ini. Imam besar berkata dengan nada menghine, iblis itu bengkok, dan kami, klan Nether, tidak suka bergaul dengan mereka. Bodhisattva naga diam-diam mengutuk di dalam hatinya, betapa tidak tahu malunya, kalian klan Nether begitu licik dan berani mengatakan bahwa klan iblis itu jahat dan bengkok. Saya pikir kalian semua berada di perahu yang sama. Mengapa kamu tiba-tiba menyebut klan monster? Pangeran klan Nether bertanya, mungkinkah itu ada hubungannya dengan Ye Changsheng? Kamu sangat pintar. Bodhisattva naga berkata, orang kepercayaanmu yang lain adalah penguasa kerajaan 10.000 monster. Apa? Kamu Changsheng menidurkan rubah betina itu? Seluruh penonton kaget. Long Bodhisattva melanjutkan, kamu Changsheng tidak hanya menjadikan penguasa 10.000 kerajaan iblis sebagai wanitanya, dia juga menerima keberuntungan dari klan iblis. Saya pikir Anda semua tahu apa keberuntungan klan iblis, jadi saya tidak perlu mengatakan lebih banyak, kan? Wajah imam besar dan beberapa tetua tampak serius. Adapun Pangeran Hades, matanya dingin dan tajam. Saat ini, hanya ada satu suara di hatinya. Hai Changsheng, ini tidak sederhana. Ini tidak sederhana. Bodhisattva naga melirik semua orang dan memutuskan untuk terus membenci Ye Kui. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan bagus seperti itu? Semuanya, tahukah kalian tentang jam langit dan bumi? Tanya Bodhisattva naga. Imam besar mengangguk, tentu saja saya tahu. Bodhisattva naga berkata, tahukah Anda bahwa jam langit dan bumi muncul beberapa bulan yang lalu? Apakah jam langit dan bumi muncul? Imam besar menoleh dan menatap pangeran dunia bawah dan beberapa tetua. Awalnya jam langit dan bumi hanya muncul sekali setiap 10.000 tahun, tapi kali ini, entah kenapa, terjadi lebih awal. Jam langit dan bumi mengumumkan daftar naga tersembunyi dan daftar naga meningkat. Pada saat itu, Ye Changsheng belum menjadi orang suci, dan dia menduduki peringkat pertama dalam daftar naga tersembunyi. Tahukah kamu apa yang dikatakan jam langit dan bumi tentang dia? Pateh. Imam besar mencambuk Bodhisattva naga dengan tongkatnya dan memarahi, berhentilah bertele-tele. Jika kamu terus bertingkah seperti ini, percaya atau tidak, aku akan mencambukmu. Sial, jika kamu berani mencambukku, tunggu saja aku, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Bodhisattva naga menyembunyikan niat membunuhnya jauh di dalam hatinya dan berkata, evaluasi lonceng langit dan bumi terhadap Ye Changsheng hanya memiliki 4 kata kualifikasi seorang kaisar agung. Mendesis. Beberapa tetua menarik napas dalam-dalam ketika mendengar ini. Pangeran dari klan dunia bawah terlihat tenang, namun nyatanya pupil matanya gemetar. Pangeran dunia bawah tampak tenang, namun nyatanya, sudah ada gejolak yang mengejutkan di hatinya. Ibu kota kaisar. 4 kata ini seperti gunung yang berat, membebani hatinya. Dia memiliki harga diri yang tinggi dan tidak pernah meremehkan teman-temannya, tapi sekarang, seorang pria bernama Ye Changsheng membuatnya merasakan sedikit tekanan. Bakat kaisar agung, meskipun jam langit dan bumi itu ajaib, ia mungkin tidak dapat memprediksi masa depan seseorang sepenuhnya. Pangeran dunia bawah berkata dengan dingin, mencoba menyembunyikan gejolak di hatinya. Long Bodhisattva diam-diam tersenyum di dalam hatinya. Dia tahu bahwa pangeran dunia bawah tidak puas, tapi pasti ada gelombang di hatinya. Jadi, dia terus menambahkan bahan bakar ke dalam api. Apa yang Anda katakan adalah bahwa jam langit dan bumi terkadang tidak akurat, tetapi kekuatan Ye Changsheng ada di sana, dan semua yang dia lakukan sudah cukup untuk membuktikan potensinya. Imam besar merenung sejenak dan kemudian berbicara perlahan, apakah ada bukti atas perkataan Anda? Bodhisattva naga tersenyum dan berkata, mengapa Anda memerlukan bukti? Ketika jam langit dan bumi mengumumkan daftarnya, semua orang di dunia kultivasi melihatnya. Anda hanya perlu pergi ke dunia kultivasi, temukan siapapun secara acak, dan Anda akan tahu setelah bertanya. Tunggu sebentar. Pangeran dunia bawah berkata, kamu baru saja mengatakan bahwa jam langit dan bumi muncul beberapa bulan yang lalu. Ya, Bodhisattva naga mengangguk. Pangeran suku Nether bertanya lagi, kamu juga mengatakan bahwa Ye Changsheng belum menjadi orang suci pada saat itu. Bodhisattva naga mengangguk lagi, benar. Pangeran dari suku Nether berkata, menurutmu, Ye Changsheng hanya membutuhkan beberapa bulan untuk berkultivasi ke alam raja suci yang tiada taraf. Bodhisattva naga menjawab, tepat sekali. Ini tidak mungkin.
Imam besar berkata, bahkan jika kamu seorang jenius, tidak mungkin kamu berlatih begitu cepat. Kamu benar. Dunia kultivasi sekarang menyebut Ye Changsheng seorang jenius. Long Bodhisattva berkata, masih sama. Jika kamu tidak percaya dengan apa yang saya katakan, pergilah ke dunia kultivasi dan minta siapapun untuk melakukannya. Mengetahui, Pangeran Dunia Bawah terdiam. Jika Ye Changsheng benar-benar sekuat itu, dia memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Tiba-tiba, ada sesuatu yang bergerak di dalam hatinya. Siapa namamu? Tanya Pangeran Dunia Bawah. Kutu Kupret, kamu telah mencabik-cabikku berkali-kali dan kamu bahkan tidak ingat namaku. Namaku Bodhisattva Naga. Bodhisattva Naga merasa kesal di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani mengungkapkan ketidakpuasan apapun melalui mulutnya. Yang terpenting adalah lelaki tua di depanku itu sangat gatal untuk disiksa. Pangeran suku Neter berkata, Bodhisattva Naga, menurutku tingkat kultivasimu juga bagus. Kamu juga harusnya masuk dalam daftar jam langit dan bumi kan? Bagaimana rankingmu? Bodhisattva Naga menjawab, ketiga dalam daftar naga tersembunyi. Ketiga. Pangeran Dunia Bawah mengerutkan kening, siapa yang kedua? Yang kedua adalah seorang pendeta tahu bernama Alis Panjang. Long Bodhisattva berkata, dia adalah saudara baik Ye Changsheng. Terlebih lagi, orang ini pandai dalam bitah. Dia sangat mahir dalam formasi Kimendunjia, 5 elemen Bagua, dan Feng Shui. Oleh dia, Ye Changsheng dan Alis Panjang bergabung. Mereka hanya dapat dijelaskan dalam 4 kata. Mereka tidak terkalahkan. Orang sungguhan dengan alis panjang. Pangeran ini akan mengingatmu. Pangeran Dunia Bawah terus bertanya, siapa yang berada di urutan teratas dalam daftar naga yang sedang naik daun? Bodhisattva Naga tersenyum dan berkata, kamu pasti tidak pernah membayangkan orang ini. Namanya Ye Wushuang, dia adalah tetua agung dari Sekte Pedang Qingyun. Di saat yang sama, dia juga ayah kandung Ye Changsheng. Jam Langit dan Bumi juga mengomentari Ye Wushuang. Apa penilaianmu? Tanya Imam Besar. Bodhisattva Naga berkata, 4 kata, ibu kota Kaisar Agung. Apa? Ayah dan anak punya kualifikasi untuk menjadi kaisar. Bukankah garis keturunan keluarga Ye terlalu keterlaluan? Semua orang terkejut. Bodhisattva Naga merasa bangga di dalam hatinya, kamu Changsheng, siapa yang menyuruhmu menentangku dimanapun? Jika bukan karena kamu, bagaimana aku bisa begitu sengsara? Sekarang kesempatan telah tiba, saya ingin Anda dan putra Anda berangkat bersama. Bodhisattva Naga melirik semua orang, berpura-pura ragu, dan berkata, ada sesuatu yang saya tidak tahu harus mengatakannya atau tidak. Pangeran Dunia Bawah berkata tanpa ragu, katakan. Inilah yang kamu minta untuk kukatakan. Jangan marah ketika aku memberitahumu. Long Bodhisattva berkata, Ye Changsheng pernah berkata di depan umum bahwa tidak ada seorang pun yang bisa terlibat dalam dunia kultivasi seumur hidupnya. Tidak peduli apakah itu benar. Itu adalah klan iblis atau klan dunia bawah, tidak ada yang berani melakukannya. Ketika dia pergi ke dunia kultivasi, dia akan membunuh 1 orang dan membunuh 2 orang. Sombong. Ye Changsheng ini sangat sombong. Kata tetua keempat dengan marah. Tetua ketiga juga memarahi, Ye Changsheng ini memang terlalu sombong. Long Bodhisattva takut orang-orang ini tidak cukup membunuh, jadi dia melanjutkan, jadi saya menasihati Anda, yang terbaik adalah tidak pergi ke dunia kultivasi. Setidaknya, Anda tidak boleh pergi ke dunia kultivasi saat Ye Changsheng masih hidup. Hidup. Kamu mungkin tidak tahu bahwa Ye Changsheng selalu menepati janjinya. Tak seorang pun yang ingin dia bunuh akan selamat. Lalu di mana Ye Changsheng sekarang? Pangeran klan Neter bertanya dengan dingin. Bodhisattva Naga menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, bagaimana saya tahu? Saya tidak mengenalnya, tapi saya kira dia berada di benua tengah atau di Wastelen Timur. Ngomong-ngomong, kudengar dia sepertinya sedang mencari harta karun akhir-akhir ini, dan seluruh dunia kultivasi sedang gempar. Kilatan melintas di mata imam besar, dan dia bertanya, harta? Harta apa? Bodhisattva Naga mengangkat bahu dan merentangkan tangannya, saya tidak tahu tentang itu. Bagaimanapun, ini adalah hal yang cukup kuat. Dikatakan ada hubungannya dengan Kaisar Cheng. Menjadi kaisar. Kedua kata ini seperti guntur yang meleduk di telinga semua orang. Kilatan keserakahan melintas di mata Pangeran Dunia Bawah. Jalan untuk menjadi seorang kaisar adalah apa yang dia impikan.
Jika ada harta karun seperti itu, dia akan mendapatkannya apapun yang terjadi. Imam besar merenung sejenak, lalu menoleh ke Pangeran Dunia Bawah, "Yang mulia, apa yang dikatakan orang ini mungkin tidak dapat dipercaya, tapi kita harus waspada terhadap Ye Changsheng. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka Ye Changsheng akan sangat penting bagi rencana kami. Ini adalah ancaman yang sangat besar." Pangeran Dunia Bawah memandang Bodhisattva Naga dan berkata, "Saya akan mengkonfirmasi apa yang Anda katakan. Jika Anda berani berbohong kepada saya akan membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian." Imam besar, kunci Bodhisattva Naga ini. "Ya," jawab Imam besar, mencambuk Bodhisattva Naga dengan beberapa tongkat, dan melumpuhkan Bodhisattva Naga. Kemudian dia memanggil beberapa penjaga dan melambai agar mereka membawa pergi Bodhisattva Naga. Ketika Bodhisattva Naga digiring pergi, dia berbalik dan mengedipkan mata ke arah Pangeran Dunia Bawah, sepertinya tidak mengkhawatirkan situasinya sama sekali. Pangeran Dunia Bawah melihat ke belakang Bodhisattva Naga, dengan sedikit geli di matanya, orang ini agak menarik. "Namun, Ye Changsheng, saya ingin melihat apa kemampuan Anda, dan bagaimana Anda dapat membuat seluruh dunia kultivasi." Kejutannya. Kemudian, Pangeran Dunia Bawah menoleh untuk melihat ke arah Imam besar. "Imam besar, seberapa dapat diandalkan perkataan Bodhisattva Naga ini?" Imam besar menjawab, "Yang mulia, meskipun perkataan orang ini agak berlebihan, nama Ye Changsheng dan situasi di dunia kultivasi yang dia gambarkan tidak dapat diabaikan. Saya menyarankan agar kita lebih berhati-hati. Lagi pula, rencana kita tidak boleh salah." Pangeran Suku Neter mengangguk, dengan cahaya dingin di matanya, "Kamu benar, kita harus berhati-hati, tapi tidak peduli siapa Ye Changsheng, aku tidak akan membiarkan dia menjadi batu sandungan bagiku." Bersambung.